Sahabat Perpusnas, salam literasi. Perkenalkan, kami dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya Hana Medita. Saya Ahmad Baikuni. Dan kami akan membacakan cerita dari Pulau Morotai. Sahabat Perpusnas pasti pernah jalan-jalan ke tempat wisata kan? Di Indonesia sendiri banyak sekali tempat wisata yang sangat indah dan dapat dikunjungi. Nah, salah satu tempat wisata yang saat ini sedang populer dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan adalah Pulau Morotai yang ada di Provinsi Maluku Utara. Sahabat Perpusnas perlu tahu istilah Morotai Daoha, istilah tulisan di salah satu taman kota yang berarti Morotai bagus. Pulau Morotai dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keindahan alam yang sangat luar biasa. Pulau Morotai berada di Kepulauan Halmahera, Kepulauan Maluku Utara. Kepulauan Maluku ini, Pulau Morotai mempunyai pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Kemudian, Pulau Morotai tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, tetapi juga menjadi bukti sejarah peninggalan Perang Dunia II. Di Pulau Morotai terdapat cagar budaya sebagai bukti peninggalan sejarah masa lalu, yaitu Museum Perang Dunia II, Landasan pacu Leo Pertimena, tank amfibi 1 dan 2, air kaca yakni buat tempat mandi para tentara sekutu saat Perang Dunia II, kemudian ada Pulau Zum Zum, yaitu tempat markas komando tentara sekutu, dan Tugu MacArthur. Sahabat Perpusnas, selain itu Pulau Morotai juga mempunyai kekayaan budaya, literasi, dan folklor yang memperkuat daya tarik wisatawan untuk mengenal lebih lanjut tentang Pulau Morotai. Saat ini kami mengajak sahabat Perpusnas untuk menjelajahi pengetahuan tentang cerita rakyat di Pulau Morotai. Cerita rakyat merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya, karena tidak hanya sekedar dituturkan dari mulut ke mulut, melainkan juga sebagai khasanah budaya yang memiliki nilai-nilai dan peradaban masyarakat. Karena melestarikan cerita rakyat berarti melestarikan peradaban bangsa. Cerita rakyat Pulau Morotai ini merupakan bagian dari 29 cerita rakyat yang terdiri atas legenda, mitos, dan fabel dalam buku Antologi Cerita Rakyat Maluku Utara. Buku ini merupakan inventarisasi dari kekayaan cerita rakyat di Pulau Morotai dan daerah Provinsi Maluku Utara. Nah, sahabat Perpusnas, mari kita simak bersama cerita rakyat berjudul Kisah Boki Degegla yang berasal dari Pulau Morotai. Dahulu kala, di Pulau Morotai berdiri sebuah kerajaan. Kerajaan ini adalah bagian dari Kerajaan Moro yang ada di Halmahera Utara. Rajanya memerintah dengan adil dan bijaksana. Negeri ini sangat subur. Rakyat hidup dengan tentram, damai, dan sangat makmur. Raja Morotai mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Putri Dewi namanya. Namun, rakyat memanggilnya dengan Putri Dei. Selain memiliki paras yang cantik, Putri Dei juga berbudi luhur. Tutur katanya halus dan sangat ramah kepada siapa saja yang ditemuinya. Dalam bergaul, Putri Dei tidak memilih, baik dari kalangan istana maupun rakyat biasa. Kecantikan dan keluhuran Putri Dei sangat terkenal, bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Banyak raja dan pangeran dari negeri tetangga telah mendengar kabar tentang Putri Dei. Mereka berkeinginan untuk mempersunting Putri Dei untuk dijadikan sebagai permaisuri mereka. Akan tetapi, Putri Dei belum mau menerima. Ayahanda raja akhirnya memutuskan mengadakan sayembara.
Siapa di antara raja dan pangeran yang menang dalam bertanding kesaktian dalam menggunakan senjata, maka akan dijadikan suami Putri Dei. Akhirnya, seorang hulu balang yang sangat dipercaya Baginda Raja bernama Kapita Sopi berhasil menang dalam sayembara tersebut. Dan Raja akan mengawinkan Kapita Sopi dengan Putri Dei. Sebelum acara perkawinan dilaksanakan, Putri Dei meminta mas kawin kepada Kapita Sopi. Mas kawin tersebut berupa syarat. Kapita Sopi harus memindahkan pulau-pulau yang ada di sebelah utara kerajaan dalam waktu 1 malam. Berkat kesaktiannya, Kapita Sopi dapat memindahkan pulau-pulau yang ada di sebelah utara kerajaan dalam waktu 1 malam. Putri Dei akhirnya menjadi permaisuri setelah Kapita Sopi diangkat menjadi raja yang baru. Sampai kini, beliau dikenal dengan panggilan Boki Dei Gila, yang akhirnya berubah menjadi Boki Dei Gila. Dalam bahasa setempat, Boki bermakna permaisuri, sedangkan Dehe yang berasal dari kata Dei adalah nama putri itu, dan Gila adalah nama suaminya, Kapita Sopi. Sampai saat ini, makam Putri Boki Dei Gila atau Dehe Gila masih tetap terawat dengan baik di bekas istana kerajaan Morotai, di sebuah tanjung yang dinamakan dengan Tanjung Dehe Gila yang terletak di sekitar Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai. Nah, sahabat Busnas, demikianlah salah satu cerita rakyat yang ada di Pulau Morotai. Dari cerita ini kita dapat belajar keteladanan dari sikap Putri Dei yang bersikap rendah hati, ramah, dan tidak membanggakan kedudukannya. Karena sikap itulah Putri Dei dicintai oleh rakyatnya dan hidup bahagia dengan keluarganya. Sahabat Perpusnas dapat membaca cerita ini di Perpustakaan Nasional atau mengakses aplikasi Pusnas yang dapat teman-teman unduh melalui platform Android ataupun iOS. Seperti cerita-cerita rakyat Pulau Morotai lainnya, yaitu asal mula nama Pulau Morotai, asal mula nama Sambiki dan Sambowo, legenda Telagalina, dan masih banyak lagi. Kita bertemu di lain cerita dan sejarah Pulau Morotai. Sampai jumpa di Pulau Morotai Daloha, Dan selamat membaca di Perpustakaan Nasional. Salam literasi. Buka pintu, beta mau masuk siola nona beta adalah di muka Beta panggil tidak lamanya, buka pintu juga tidak mau. Shola nona, beta mau masuk hehehehe. Ada anjing gonggong beta, ada hujan basah beta. Buka pintu, beta mau masuk Buka pintu, beta mau masuk siola nona beta adalah di muka Beta panggil tidak lamanya, buka pintu juga tidak mau. Siola nona, beta mau masuk hehehehe. Ada anjing gonggong beta, ada hujan basah beta. Buka pintu, beta mau